Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jos Bloko Misteri Channel bareng saya Aryo. Jos Aryo. Untuk kalian semuanya dimanapun berada yang sampai saat ini masih mensupport selalu menonton video cerita-cerita misteri di Jos Bloko Misteri ini, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya dilancarkan rezekinya serta dimudahkan segala urusannya di dunia ini, amin. Kisah kali ini datang dari teman sahabat Jos Bloko Misteri, masih di seputaran Jawa Tengah. Seperti biasa, nama, tempat, dan juga karakter sudah kita samarkan untuk kenyamanan dan keamanan kita bersama. Tokoh di sini namanya Parnan. Parnan ini berempat dengan Joni, Widi, dan juga Agus. Parnan di sini adalah bos tiga orang ini. Jadi dia bergelut di bidang marketing. Saat itu hari Sabtu, si Parnan ini berencana untuk weekend, untuk liburan ke suatu tempat di daerah Jawa Tengah juga, yang kebetulan tempat itu masih di dalam keadaan pegunungan ya, di daerah Jawa Tengah sebelah barat. Kemudian si Parnan ini mengajak anak buahnya untuk ke suatu tempat dengan menggunakan armada mobil satu, mengajak anak buahnya tiga itu untuk pergi berlibur di tempat temannya si Parnan ini, yaitu relasinya di bidang bisnis juga. Kebetulan dia punya perkebunan kopi di daerah atas, di lereng Gunung Sindoro sana, di daerah Paraan. Kemudian setelah sampai ke sana, bertiga ini menggunakan armada Avanza dari kota Bengawan ya tentunya. Dia berangkat sore hari sampai di daerah Paraan itu sekitar pukul 8 malam. Kemudian mereka ini menginap di salah satu rumah temannya yang dimana di kampung itu hanya ada 45 keluarga. Jadi ada 45 rumah di kampung itu, dan sampingnya, sebelahnya, belakangnya sudah semuanya perkebunan karena di lereng gunung dan tempatnya sedikit agak tinggi. Tentunya tempat di situ kan agak dingin kan. Nah, di situ berempat, Parnan dan teman-teman ini tidak sempat membawa perbekalan untuk pakaian-pakaian yang menghangatkan tubuh, karena rencana hanya bermain, tidak sampai menginap di situ, tapi ternyata akhirnya disuruh menginap sampai keesokan harinya. Dan kejadian ini tidak di malam hari, namun keesokan harinya di saat mereka semuanya dibangunkan oleh pemilik rumah tersebut atau temannya Parnan ini, diajaklah mereka itu semuanya pergi ke kebun kopinya. Dan menurut cerita tetua yang ada di kampung itu, bahwa kebun kopi itu memang kebun kopi peninggalan Belanda pada saat itu. Kebun kopi dan perkebunan teh di daerah itu, dan ada juga cengkeh karena di situ memang menghasilkan bermacam-macam tanaman-tanaman semacam itu. Akhirnya si Parnan diajak oleh temannya itu mengajak tiga anak buahnya ke sana untuk memanen kopi, tapi tidak untuk dijual. Kopi ini dipanen memang sengaja untuk nantinya akan dibawa untuk oleh-oleh, karena hasil kopi ini tadi masih basah, ditukarkanlah nanti kepada bapak dari temannya tadi yang mempunyai perkebunan kopi. Nanti akan membawa kopi yang sudah jadi, yang sudah disangrai. Rencana bermalam di situ sambil ngecamp, nantinya mau merasakan kopi asli di daerah situ. Singkat cerita, salah satu teman dari Parnan ini, sebut saja namanya Joni tadi, dia itu dari rumah sebetulnya memang sudah membawa masalahnya sendiri. Dengan pikirannya yang ruwet pada saat itu tentang ekonomi, mungkin tentang permasalahan-permasalahan dengan keluarganya sendiri, dibawalah sampai ke tempat itu.
Dan di situ dia tidak bisa merasakan senang seperti teman-teman yang lain. Joni di situ hanya berdiam diri, dia tidak pernah gabung dengan yang lain, padahal perkebunan kopi ini sangat besar sekali. Dan nggak mungkin si Joni ini akan bisa keluar dari kampung itu tanpa ada pemandu asli orang yang situ, asli penduduk lokal situ, karena memang ini ada di dataran tinggi dan kampungnya hanya sekitar 45 keluarga, 45 rumah tadi. Si Joni di situ, si Joni mungkin lalai untuk melakukan doa, atau Doni itu lupa di situ berbuat yang mungkin tidak mengenakan untuk penghuni di wilayah itu. Dalam tanda kutip bukan penghuni manusia ya. Di situ konon ceritanya menurut tetangga sebelah yang ditempati teman-teman Parnan ini, kebun kopi itu ada dulu penjaga yang dari muda sampai tua dan sampai meninggalnya itu ada di situ. Dan selalu saja si mbah ini yang sudah berpuluh-puluh tahun meninggal di situ, karena dulu sempat dipasrai oleh salah satu juragan untuk merawat kebun kopi itu, dan akhirnya meninggal di situ di usianya yang sudah renta, dan bersemayamlah di situ. Yang menurut cerita orang kampung itu bahwa mbah itu sering menjumpai orang-orang yang sering bermain ke kebun kopi maupun memanen kopi. Banyak karyawan-karyawan juragan di kebun kopi ini sering melihat sosok mbah ini. Untuk penduduk lokal memang tidak pernah mengganggu. Hanya saja si Joni ini tidak pakai etikanya untuk berada di tempat itu. Joni itu tidak bisa menahan kencingnya, dan Joni ini membuang air kecil ini di tempat di bawah tepat pohon yang dulunya itu adalah rumah si mbah ini. Singkat cerita, si Joni ini setelah buang air di situ, dan teman-teman yang lain, Parnan dan dua teman yang lain tadi masih asik dengan memanen kopi di daerah atasnya. Paling berjarak sekitar 100 sampai 150 meter lah dari teman-teman si Joni ini. Nah, dari hal yang dilakukan Joni ini, tiba-tiba teman-teman itu memanggil dan mencari Joni. Di mana tadi Joni? Akhirnya turunlah salah satu teman dari Parnan ini untuk mengecek Joni di bawah tadi, di tempat pohon besar yang ada cangkruan di situ, kayak semacam kursi panjang yang ditaruh di dekat perkebunan kopi itu, semacam pos itu. Si Joni tiba-tiba tidak ada di situ. Setelah si Joni tidak ada, salah satu teman ini naik lagi ke atas bersama teman-temannya itu untuk memanen kopi sambil ngomong apa yang diomongkan si teman ini tadi kepada Parnan, bahwa si Joni tidak ada di tempat tadi. Padahal waktu teman-teman mau berangkat tadi ke atas untuk manen kopi di atas, jaraknya cuma 200 meter, itu Joni ada di situ sambil rokokan. Salah satu teman ini menegur si Joni waktu berangkat. John, kamu ngapain di situ? Ayo kita naik ikut mainen kopi. Joni tanpa bergeming apapun, cuma rokokan sambil mempersilahkan teman yang mengajaknya tadi untuk berangkat duluan. Si Joni rokokan di situ. Setelah dilaporkan ke Parnan, salah satu teman tadi, bahwa si Joni itu tidak ada di tempatnya. Akhirnya mereka tidak punya pikiran kalau si Joni itu turun atau naik atau kemana, karena salah satu-satunya jalur dari kampung si teman yang untuk menginap tadi ke kebun kopi hanya satu jalur itu, nggak mungkin dia akan lewat jalur yang lain. Setelah 2-3 jam mereka selesai memanen kopi itu, bertiga ini turun didampingi oleh pemilik kebun kopi tersebut. Dia mengecek ke pos tadi yang katanya si Joni duduk di situ sambil rokokan tadi, betul-betul memang nggak ada. Akhirnya turunlah mereka semuanya ke kampung. Tanya sama penduduk di situ semuanya, termasuk Pak RT, termasuk sesepuh-sesepuh di situ. Apakah tahu
temennya yang namanya Joni yang saat itu sempat si Parnan ini ngomong sama tetua kampung di situ bahwa teman saya itu tinggi Pak, tingginya sekitar 170 dan orangnya agak badannya kecil, pakaiannya pakai jaket hitam, pakai topi. Satu kampung itu tidak melihat keberadaan ciri-ciri yang disebutkan oleh si Parnan. Tambah panik kan ini. Di sini konflik mulai terjadi, si Parnan mulai panik karena temen itu yang diajak itu salah satu anak buahnya Parnan sendiri. Mencari ke satu kampung itu padahal hanya 45 rumah di situ dan jauh sekali dengan perkampungan yang lain karena kampung itu berada di paling atas dan di atasnya lagi sudah perkebunan semua sampai ke gunung dan di bawah kampung itu jauh sekali berkilo-kilo ke kampung yang lain dan seandainya si Jono itu turun pastinya hanya jalur itu tadi yang dipakai. Setelah kebingungan si Parnan dan teman-teman serta tuan rumah yang saat itu dipakai itu, akhirnya datang seorang perempuan setengah baya dan memberikan solusi kepada penduduk dan juga kepada si Parnan serta teman-temannya. Gini saja Mas, saya punya orang pinter yang ada di kampung sebelah. Barangkali ditanyakan ke orang pinter situ di mana keberadaan temennya Mase. Karena apa? Karena sering kejadian di tempat ini itu seperti itu. Nah, di sini si Parnan punya inisiatif karena diberitahu oleh si perempuan tadi. Berangkatlah si Parnan dengan ibu-ibu tadi untuk meminta tolong ke salah satu penduduk desa yang ada di kampung sebelah itu untuk mencari keberadaan si Joni tadi. Karena sudah dicari ke atas sampai ke bawah, sampai hampir ke perkotaan, tidak ditemukan. Seandainya dalam waktu 1 jam pun sampai ke kota jelas tidak mungkin kalau jalan kaki. Dan tidak ada satu orang pun yang melihatnya. Tiba-tiba ada salah satu penduduk yang dari atas, yang sedang merumput ke atas, turun. Karena banyak penduduk dan juga teman-teman Parnan ini panik di situ, sempat disiarkan di toa masjid juga itu. Karena waktu hampir malam lagi sampai setelah asar itu disiarkan di masjid keberadaan dan ciri-ciri si Joni yang hilang ini. Si bapak-bapak yang merumput tadi mendekat ke perkumpulan penduduk tadi yang mencari si Joni. Dia bilang, Pak wonten napa niki kok rame-rame? Parnan langsung menjawab, gini Pak, saya mau bilang teman saya itu tadi di sini sama kita bareng-bareng, kemudian duduk di depan itu kok sampai sekarang orangnya itu tidak ada. Kita semua bingung panik untuk mencarinya Pak, sampai tadi disiarkan oleh takmir masjid ke penduduk. Kebetulan Mas saya tadi lihat, bapak yang merumput tadi bilang, melihat temenin jenengan pakai topi merah, pakai jaket hitam ada di atas Mas, ada di penampungan air yang ada di atas, jaraknya sekitar 3 kilo dari sini. Nah, betapa kagetnya si Parnan dan teman-teman yang lain serta penduduk. Padahal kalau memang si Joni ini ada di atas, ada di tempat penampungan air yang seperti dibilang bapak ini tadi, jelas-jelas mereka semuanya tahu kalau lewat karena salah satu-satunya jalur cuma itu. Dan tempat bak penampungan air yang di atas itu harusnya melewati kebun kopi yang dipanen oleh teman-teman ini dan juga yang dipakai untuk nongkrong si Joni tadi. Anehnya kenapa teman-teman semuanya tidak tahu kalau Joni itu berjalan kaki hingga ke puncak. Tidak berpikir panjang, si Parnan dan tuan rumah yang ditempati tadi, si temennya yang punya kebun kopi, pakailah sepeda motor naik, pakai trail waktu itu naik sampai ke tempat penampungan air seperti yang ditunjukkan oleh bapak-bapak yang mencari rumput tadi, dan juga didampingi oleh bapak yang memberikan informasi bahwa tahu si Joni itu ada di bak penampungan air.
Berjalanlah mereka berempat naik ke atas sampai ke bak penampungan air. Si Joni juga tidak ditemukan di situ. Akhirnya tambah paniklah si Panan ini, terpaksa tetap kembali lagi seusai adzan maghrib, sampai malam belum ketemu, dalam suasana bingung dan juga sedikit panik tentunya. Karena apa? Karena ini merupakan tanggung jawab daripada si Panan, karena yang mengajak 3 anak buah ini tadi si Panan. Kalau betul-betul si Joni itu hilang di situ, tentunya nanti Pananlah yang bertanggung jawab dan tidak enak sama keluarganya. Dan sempat si Panan ini punya inisiatif untuk melaporkan ke kantor polisi dengan kehilangannya si teman satu ini, si Joni. Selesai tidak ada di bak penampungan air di atas tadi, mereka turun lagi ke kampung. Sampai di kampung, minta tolong kepada tetua di situ lagi untuk kembali ke rumahnya orang pintar yang di kampung sebelah tadi, bahwa memang betul-betul si Joni ini hilang secara misterius di tempat itu. Setelah ngobrol di tempat orang tua tetua di sebelah kampung yang orang pintar tadi, Simbah ini tadi masuk ke dalam suatu ruangan dan tentunya melakukan kegiatan-kegiatan spiritual untuk menegosiasi dan mengetahui keberadaan si Joni. Nah, di sini betul memang Joni itu disembunyikan di dimensi lain saat itu. Simbah keluar dari suatu ruangan tadi dan ngomong sama tetua yang minta tolong tadi. Ngene ngger, koncomu iki ora iso bali. Mergo koncomu iki wis nyalai aturan sing ana ning kono. Kata Simbah itu, begini mas, teman kamu tidak akan bisa pulang lagi karena teman kamu sudah menyalahi aturan yang ada di situ. Simbah bilang seperti itu. Kagetlah si Panan dan teman-temannya saat itu dibilangi oleh Simbah ini. Apa yang dilakukan si Joni, mereka semua tidak tahu. Setelah itu, mereka masih memohon lagi kepada Simbah. Mbah, tolong dengan sangat mbah, kami semua dibantu. Kalau sampai si Joni ini nanti tidak ditemukan mbah, saya paling nggak enak sama keluarganya dan nanti akan seperti apa. Tolonglah mbah dinego penguasa gaib yang ada di situ. Setelah seperti itu Simbah lagi diam sekitar 10 menit. Setelah dalam mediasinya Simbah ini tadi untuk mengontak penguasa di situ, betul bahwa si Joni ini dibawa penguasa tempat itu memang tidak akan dikembalikan. Setelah dinego sama Simbah ini, akhirnya Simbah bilang kepada si Panan, Mas, yen kowe kepengin kepethuk kancamu kuwi mau, kowe meduna nang pasar. Saat Mbah ini bilang kepada Panan, Panas semakin bingung dan semakin panik. Jarak pasar tersebut dengan kampung yang ditempati ini puluhan kilo, 35 kilometer. Jelas jarak yang tidak pendek. Ditempuh jalan kaki pun bahkan bisa setengah hari. Jarak segitu. Betul apa yang dilakukan dikatakan Simbah ini tadi sesuai dengan mediasinya dengan penguasa yang ada di situ. Bergegaslah tanpa kembali ke kampungnya lagi menuruti apa yang dibilang oleh Simbah-Simbah tadi. Mereka berempat turun ke bawah ke arah pasar. Persis tepat di depan warung bakso si Joni itu ada di situ. Bayangkan, jarak 30 kiloan dari tempat dia tadi duduk, dia sudah sampai di situ sambil rokokan, sambil duduk, melamun tanpa ekspresi si Joni. Diajak bicara pun dia tidak mau bicara. Akhirnya sama teman-teman dinaikkan ke kendaraan bertiga ini,
dibawa kembali ke kampung temannya tadi di atas. Setelah sampai di atas dimasukkanlah ke rumah temannya tadi, diajak makan di situ. Si Joni ini tanpa sepatah kata pun, tanpa senyum, ekspresinya itu kosong dan pucat. Betul-betul sangat menakutkan. Dia hanya diam. Dikasih minum dia cuma diam, dikasih makan dia cuma diam. Menimbulkanlah kepanikan lagi kepada teman-temannya ini tadi. Akhirnya teman-teman ini tadi berinisiatif tetap minta tolong kepada mbahnya tadi. Setelah mbahnya itu nego satu kali lagi, betul-betul fisiknya dikembalikan, namun jiwanya itu belum dikembalikan. Dia masih setengah tidak sadar keadaan malam itu. Diajak bicara nggak mau, diajak makan, dikasih minum dia cuma bengong. Dia hanya mau merokok. Setelah diberikan air putih oleh si mbah tadi, diminumkanlah ke Joni. Akhirnya alhamdulillah Joni ini kembali kesadarannya. Dan Joni tidak tahu apa-apa. Dikiranya si Joni itu tidak terjadi apa-apa di situ. Malah si Joni ini menawari makan teman-temannya. Padahal dari tadi si Joni ini dikasih makan, dikasih minum itu si Joni tidak mau bicara. Akhirnya si Joni setelah sadar diminumi air putih dari mbah tadi, si Joni bilang sama si Parnan, "Mas, ayo mas makan, dimakan ini, haus luwe banget," kata si Joni. Teman-temannya begitu senangnya lihat Joni bisa berbicara lagi, bisa ngobrol, malah dia ngajak makan. Setelah itu singkat cerita si Joni ditanyalah sama teman-temannya, sama tetua kampung, bapaknya temennya si Parnan yang dipakai untuk bermalam pada saat itu. John, aku arep takok, kowe mau ilang neng ndi?" Kata salah satu teman dari Parnan. "Aku nang ndi mas, aku ket motong-motong neng kene." Si Joni itu bicara seolah-olah si Joni itu dari siang tadi sampai ke kampung itu tidak kemana-mana. Dia taunya itu di situ aja. Setelah digali informasi, waktu Joni sadar, Joni sempat mengutarakan waktu di gubuk di pohon yang di kebun kopi tadi, si Joni memang ngomong kalau kencing di situ sambil buang air, buang angin di situ tanpa permisi. Akhirnya diajak sosok orang tua yang pakai udeng, jenggotnya sudah putih semua itu. Si Joni ini diajak ngobrol, tapi sambil jalan terus. Joni menceritakan itu kepada teman-teman dan kepada tokoh kampung di situ, termasuk ada Pak RT. Bahwa si Joni di sini diajak ngobrol orang tua yang ciri-cirinya itu persis mbah-mbah yang kala itu memang dipasrai salah satu juragan untuk menunggu kebun kopi itu. Dan rumahnya di situ dan meninggalnya dulu ada di situ. Setelah mendengar itu, Bapak RT dan juga warga yang lain semua pada diem. Ada salah satu warga yang nyeletuk ke Parnan, "Betul Thomas, apa yang saya bilang tadi, bahwa memang di tempat itu dulu ditunggu mbah-mbah seperti yang dibicarakan si Joni." Di sini Joni baru sadar bahwa tadi Joni itu diajak ngobrol sambil jalan itu sama sosok mbah-mbah yang penunggu di situ, danyangnya di kebun kopi itu. Dan setelah Joni digali informasinya, Joni sempat diajak naik, betul memang betul si Joni diajak jalan dan diajak ngobrol terus tanpa beristirahat. Dan perasaan pada saat itu Joni ketika sadar dia itu diajak ngobrol mbah-mbah itu jalan terus, perasaannya dia nggak tahu kalau di situ itu dia itu tadi datang berempat, dia istirahat di tempat temennya bosnya si Parnan tadi. Terus si Joni itu diajak naik ke atas di tempat penampungan air tadi, betul memang dia diajak ke sana ngobrol terus, jalan sambil ngobrol terus. Ternyata sampailah dia dibingungkan sampai di pasar tadi. Makanya waktu di pasar dijemput Parnan pun si Joni ini tidak ada kesadaran seperti
awal mulanya dia tampak bingung, tampak dia melamun tanpa mau bicara. Setelah sadar ini bicara, bercerita runtut dari awal dia diajak bertemu orang tua itu, diajak ngobrol terus ngalor ngidul, semuanya diobrolkan sampai jalan tanpa sadar sampai jam 9 malam berada di pasar yang jaraknya 30 km dari tempat hilangnya si Joni itu tadi. Ternyata menurut mbah-mbah yang pinter yang nolong tadi, betul si Joni ini memang melanggar aturan atau dia tidak sopan di tempat itu. Yang dikencingi si Joni itu adalah mbah-mbah itu waktu duduk di depan rumahnya. Jadi sosok mbah-mbah ini duduk, Joni juga tidak tahu waktu itu kencing hanya di bawah pohon besar itu, di dekat cangkruan yang dipakai untuk nongkrong itu waktu itu. Setelah disinkronkan dengan mbah-mbah yang pintar ini tadi, betul si Joni ini memang mau dihilangkan oleh mbah-mbah itu karena tidak terima si mbah ini. Jadi cerita dari si mbah yang pintar itu tadi bahwa mbah-mbah danyangnya yang membingungkan si Joni dan membuat Joni hilang tadi sempat tidak mau dinegosiasi oleh si Dumbah Kiai Dukun ini untuk diambil kembali si Joni. Dia tetap minta si Joni harus dihilangkan dari situ. Anak ini wis kurang ajar, kata simbah-simbah tadi. Nah, akhirnya setelah Joni itu sadar dan ngobrol semuanya mendengar, termasuk penduduk asli, tetua di situ mendengar, diperintahkanlah sama tetua kampung situ segera saja untuk balik dari kampung tersebut. Dengan rasa yang semakin panik, tiga teman ini tadi, apa yang dialami oleh si Joni ini, akhirnya memutuskan pada malam itu sudah jam 11.30, setengah 12 malam, terpaksa tidak jadi menginap lagi, mengambil mobilah, berpamitan sama temennya untuk kembali pulang lagi. Daripada nanti ada apa-apa lagi. Karena welingan dari Simbah tadi memang si Joni ini masih belum sepenuhnya diserahkan. Jadi kesimpulan dari cerita si Joni ini, dimanapun kita berada, di tempat manapun, kita harus tetap selalu menjaga etika sopan santun. Bukan hanya kepada sesama manusia, namun kearifan lokal yang ada di suatu wilayah itu harus kita hargai semuanya. Oke, itu tadi cerita dari Mas Parnan ke Jos Bloko Misteri. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, subscribe, share yang banyak ke teman-teman semuanya agar channel Jos Bloko Misteri ini semakin berkembang dan kita semakin semangat untuk membuat video cerita misteri berikutnya. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan cerita-cerita misteri berikutnya. Salam miris obrolan misteri Jos Bloko.